Bro, lu pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak lari treadmill? Lu kerja, lu capek, gajian dateng, terus duitnya hilang lagi. Yang bikin sakit bukan karena lu males, tapi karena sistemnya emang bikin lu hidup dari bulan ke bulan. Dan yang paling lucu, banyak orang ngejar bisnis yang katanya kekinian, tapi lupa satu hal. Bisnis itu bukan soal keren, bisnis itu soal bertahan. Gue mau lu paham satu konsep yang jarang dibahas terang-terangan. Bisnis yang bener-bener bikin lu kaya itu biasanya bukan yang viral, tapi yang dibutuhin terus, bahkan pas ekonomi lagi seret, bahkan pas orang lagi irit, bahkan pas tren berganti. Makanya di video ini, gue bakal bedah 9 ide bisnis yang bisa dibilang gak ada matinya. Bukan karena gampang, tapi karena kebutuhan manusia itu muter di situ-situ aja. Makan, perawatan, kesehatan, kebutuhan rumah, dan layanan yang bikin hidup lebih praktis. Yang gue kasih bukan sekedar daftar. Gue bakal bongkar cara mainnya, logika duitnya, dan strategi eksekusi paling realistis buat lu yang mulai dari nol. Jadi lu bukan cuma jadi penonton yang bilang, wah menarik, tapi jadi pelaku yang beneran bisa jalan. Kalau lu ngerasa hidup lu harus naik level tahun ini videonya. Sebelum kita masuk satu-satu ke 9 ide bisnis ini, gue mau lu pegang dulu satu kunci yang sering bikin orang salah langkah. Bisnis yang gak ada matinya, itu bukan bisnis yang gak bisa gagal. Tapi bisnis yang demand-nya selalu ada, jadi kalau lu mainnya bener, lu punya peluang hidup jauh lebih besar dibanding bisnis yang cuma numpang tren. Ibaratnya gini, tren itu kayak ombak, lu bisa naik, tapi kalau lu nggak jago surfing, lu kebanting. Sedangkan bisnis kebutuhan itu kayak arus laut. Nggak kelihatan heboh, tapi dia jalan terus tiap hari. Sekarang gue bedah 5 ide pertama dulu, karena ini fondasi yang paling ke bumi dan paling realistis buat pebisnis pemula. Pertama, bisnis fotokopi. Banyak yang ngira fotokopi itu udah mati, karena semua orang sekarang serba digital. Tapi itu cuma bener kalau lu hidupnya cuma di lingkungan kantor elit. Di dunia nyata, fotokopi masih jadi jantung kebutuhan administrasi. Sekolah, kampus, kantor kelurahan, notaris, pengadilan, bahkan orang yang ngurus BPJS dan dokumen rumah, semuanya masih butuh print, scan, fotokopi, dan laminating. Yang bikin bisnis ini kuat bukan mesinnya, tapi lokasinya. Fotokopi itu bisnis yang menang karena orang malas jalan jauh. Jadi kalau lu ada di titik yang tepat, lu nggak perlu marketing ribet, pelanggan datang sendiri. Kedua, bisnis laundry. Ini bisnis yang makin relevan justru karena orang makin sibuk. Gen Z dan milenial banyak yang hidup di kos, kontrakan, atau apartemen kecil. Mereka bisa kerja 10 jam, pulang capek, dan pilihan mereka cuma 2. Nyuci sendiri atau bayar orang. Dan mayoritas orang lebih pilih bayar. Laundry itu bisnis yang makan dari satu hal, waktu manusia makin mahal. Lu nggak perlu jualan mimpi, lu cuma jual solusi. Yang penting bukan cuma bersih, tapi konsisten, wangi, dan selesai tepat waktu. Itu aja udah bikin pelanggan balik lagi. Ketiga, warung sembako. Ini bisnis yang sering diremehkan karena dianggap kecil. Padahal warung sembako itu kayak pom bensin buat kehidupan sehari-hari. Orang butuh beras, minyak, gula, telur, sabun, rokok, air galon, bahkan token listrik. Dan lucunya, orang belinya nggak nunggu gajian. Mereka belinya setiap hari. Jadi cash flow-nya jalan terus. Banyak bisnis gagal bukan karena nggak untung, tapi karena cash flow mati. Warung sembako itu salah satu bisnis yang cash flow-nya paling stabil kalau lu ngerti cara muter stok. Keempat, bengkel. Ini bisnis yang gak akan habis selama motor dan mobil masih ada di jalan. Dan lu tahu sendiri, di Indonesia, motor itu bukan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Orang bisa gak beli baju baru, tapi kalau motornya mogok, hidupnya bisa kacau. Yang bikin bengkel kuat adalah repeat order. Orang nggak servis sekali seumur hidup. Mereka balik terus. Ganti oli, ganti kampas rem, ban, aki,
servis rutin. Ini bisnis yang punya pola langganan tanpa perlu lu bikin sistem membership ribet. Kelima, warung makan. Ini mungkin bisnis paling brutal, tapi juga paling abadi. Karena orang boleh ganti HP, ganti gaya, ganti tren, tapi orang gak bisa stop makan. Yang bikin warung makan bertahan bukan karena makanannya fancy, tapi karena dia jadi bagian dari rutinitas orang. Warung makan yang sukses biasanya bukan yang viral, tapi yang bikin pelanggan bilang, udahlah makan di sini aja, aman. Aman itu kata kunci. Aman di rasa, aman di harga, aman di porsi, dan aman di konsistensi. Sekarang gua mau lu sadar satu pola. 5 bisnis ini bukan bisnis yang butuh branding mewah dulu. Ini bisnis yang menang karena kebutuhan. Dan kebutuhan itu sifatnya repetitif. Orang gak fotokopi sekali doang, gak laundry sekali doang, gak makan sekali doang, gak beli sembako sekali doang, dan gak servis motor sekali doang. Artinya, fokus lu sebagai pebisnis pemula bukan jadi yang paling keren. Fokus lu adalah jadi yang paling bisa diandalkan. Karena di dunia bisnis, orang gak cari yang paling unik. Orang cari yang paling ngurangin masalah mereka. Dan itu sebabnya, 9 ide ini bisa jadi jalan paling realistis buat lu yang pengen mulai bisnis, tapi gak mau jadi korban tren. Sekarang gue mau kita masuk ke bagian yang biasanya bikin orang salah kaprah. Banyak orang mikir, gue mau bisnis yang untungnya gede. Padahal yang bikin lu kaya bukan bisnis yang untungnya gede doang. Tapi bisnis yang untungnya bisa lu ulang ribuan kali dengan pola yang konsisten. Itu sebabnya 4 ide terakhir ini kelihatannya beda-beda. Tapi sebenarnya punya benang merah yang sama. Mereka menang karena perilaku manusia. Keenam, barbershop. Orang bisa irit banyak hal, tapi jarang ada yang mau kelihatan berantakan terus-terusan. Ini psikologi sosial. Penampilan itu bukan cuma soal gaya, tapi soal rasa percaya diri. Dan menurut data dari Statista, industri perawatan pria secara global nilainya sudah tembus puluhan miliar dolar dan terus tumbuh tiap tahun karena cowok sekarang makin sadar grooming. Ini bukan tren sementara, ini pergeseran budaya. Di Indonesia, lu bisa lihat sendiri, barbershop di mana-mana. Tapi yang benar-benar rame biasanya bukan yang paling mewah, melainkan yang paling konsisten hasilnya. Orang potong rambut itu rata-rata 1-2 kali sebulan. Artinya, kalau lu punya 10 pelanggan loyal aja, lu udah punya pola cash flow yang bisa diprediksi. Ketujuh, apotik. Ini salah satu bisnis paling tahan banting, karena kesehatan itu kebutuhan yang gak bisa ditunda. Orang bisa nunda beli sepatu, tapi gak bisa nunda beli obat kalau anaknya demam. Tapi gue juga harus jujur, apotek itu bukan bisnis yang bisa lu masukin tanpa aturan. Ada regulasi, ada izin, ada tenaga farmasi, dan butuh modal lebih serius. Tapi justru karena barriernya tinggi, kompetisinya nggak segila bisnis lain. Dan di sini lu belajar satu hal penting. Bisnis yang lebih aman biasanya punya pintu masuk yang lebih berat. Itu harga yang harus dibayar buat stabilitas jangka panjang. Kedelapan, bisnis affiliate. Nah, ini yang paling menarik buat Gen Z dan milenial. Karena ini bisa dimulai tanpa stok barang. Tapi gue mau lu paham realitanya. Affiliate itu bukan sulap. Affiliate itu bisnis distribusi. Tapi yang lu jual bukan barang doang, lu jual perhatian. Dan di era sekarang, perhatian itu mata uang paling mahal. Data dari We Are Social dan Meltwater sering nunjukin bahwa rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Artinya apa? Pasar lu bukan kecil. Yang kecil itu skill lu dalam mengambil perhatian mereka. Contoh gampangnya gini. Misal lu promosiin produk yang komisinya 30.000 per penjualan. Kalau lu bisa closing 10 penjualan per hari, itu 300.000. Sebulan 9 juta. Tapi masalahnya, kebanyakan orang berhenti di angka 0 karena mereka cuma ngepost link, berharap orang tiba-tiba beli. Padahal yang bikin affiliate jalan adalah konten yang bikin orang percaya.
Jadi, affiliate itu bisnis yang bisa mati cepet kalau lu malas bikin konten. Tapi bisa jadi mesin uang kalau lu konsisten. Kesembilan, bisnis fashion. Ini bisnis yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya salah satu industri terbesar di dunia. Orang selalu butuh baju, tapi lebih dari itu, orang butuh identitas. Dan fashion itu alat identitas. Yang bikin banyak orang gagal di fashion adalah mereka ngira harus bikin brand dulu. Padahal, bisnis fashion bisa dimulai dari jualan barang yang udah ada, ngerti demand, dan ngerti perputaran. Kuncinya bukan desain keren, tapi supply chain dan rotasi stok. Sekarang gua mau lu lihat kontradiksi yang sering terjadi. Banyak orang bilang, gua nggak mau bisnis mainstream. Tapi lucunya, mereka juga pengen bisnis yang stabil. Bro, bisnis stabil itu memang biasanya mainstream. Karena mainstream artinya banyak orang butuh. Yang bikin beda bukan jenis bisnisnya, tapi cara lu mainin. Lu bisa punya warung makan yang biasa aja, tapi sistemnya rapi, porsinya konsisten, pelayanannya cepet, dan lokasi lu tepat. Itu bisa ngalahin restoran yang lebih keren tapi berantakan. Lu bisa punya barbershop kecil, tapi barber lu jago dan ramah. Itu bisa ngalahin barbershop yang interiornya mahal, tapi hasilnya zonk. Lu bisa jadi affiliate tanpa follower banyak, tapi konten lu tajam dan bikin orang percaya. Itu bisa ngalahin akun gede yang cuma jualan tanpa value. Dan gua mau lu inget ini, bisnis yang gak ada matinya bukan berarti lu gak bakal capek. Lu bakal capek. Tapi capek lu itu ada hasilnya, karena lu main di pasar yang bener. Di titik ini, lu harus mulai mikir kayak pebisnis, bukan kayak penonton peluang. Pertanyaannya bukan bisnis apa yang paling keren, tapi bisnis mana yang bisa gua ulang prosesnya tiap hari tanpa bikin gua bangkrut duluan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena jujur aja, kebanyakan orang nonton konten bisnis itu cuma buat hiburan mental. Mereka merasa produktif, padahal nggak ada yang dieksekusi. Dan gua nggak mau lu jadi orang yang paham, tapi tetap miskin karena nggak bergerak. Kalau lu beneran mau mulai, langkah pertama yang harus lu lakukan adalah milih bisnis yang sesuai sama kondisi lu hari ini, bukan sesuai ego lu. Ini perangkap paling sering. Banyak orang pengen langsung buka barbershop keren, padahal modalnya baru cukup buat beli clipper. Banyak orang pengen bikin brand fashion, padahal belum ngerti barang mana yang paling cepat laku. Lu harus main dari posisi yang realistis, karena bisnis itu bukan ajang pamer, bisnis itu ajang bertahan. Langkah kedua, tentuin satu target sederhana. Lu mau bisnis yang menang di cash flow atau menang di margin? Warung sembako dan warung makan biasanya menang di cash flow. Untung per transaksi mungkin gak gila-gilaan, tapi perputarannya cepat. Sedangkan fashion atau affiliate bisa menang di margin, tapi perputarannya kadang lebih liar. Kalau lu pemula, gue saranin lu cari yang cash flow dulu. Karena cash flow itu oksigen. Tanpa oksigen, bisnis lu mati sebelum sempat berkembang. Langkah ketiga, mulai dari versi paling kecil yang bisa jalan. Ini penting banget. Misalnya lu mau bisnis laundry. Lu gak harus langsung punya tempat besar. Lu bisa mulai dari sistem pick up delivery di lingkungan lu, kerjasama sama laundry yang udah ada, dan lu ambil margin dari layanan dan pelanggan. Kalau lu mau bisnis fotokopi, lu gak harus langsung beli mesin mahal. Lu bisa mulai dari jasa print, scan, dan ketik pakai printer rumahan yang kualitasnya decent, lalu lu cari lokasi yang dekat sekolah atau kos-kosan. Kuncinya bukan mulai sempurna, tapi mulai dulu dan jalan. Langkah keempat, bikin bisnis lu punya satu senjata yang bikin orang balik lagi. Banyak pebisnis pemula fokusnya ke jualan pertama, padahal uang terbesar datang dari pembelian kedua, ketiga, keempat. Warung makan senjatanya bisa konsistensi rasa. Barbershop senjatanya bisa hasil potong yang rapih dan gak buru-buru. Laundry senjatanya bisa wangi yang khas dan tepat waktu. Bengkel senjatanya bisa jujur dan gak nembak harga. Sembako senjatanya bisa lengkap dan harga stabil. Lu gak perlu jadi yang paling murah, lu harus jadi yang paling bisa dipercaya. Langkah kelima,
disiplin catat duit. Ini yang paling sering bikin bisnis kelihatan rame, tapi pemiliknya tetap bokeh. Lu harus pisahin uang pribadi dan uang bisnis dari hari pertama. Gak peduli bisnis lu masih kecil. Karena kalau dari awal lu gak bisa ngontrol arus uang, pas bisnis lu gede, lu bakal makin kacau. Sekarang soal hambatan. Hambatan paling umum itu bukan kompetitor, bro. Hambatan paling umum itu diri lu sendiri. Lu bakal ngalamin hari-hari sepi, dan otak lu mulai bisik-bisik. Kayaknya bisnis gua gak cocok. Padahal bisnis itu kayak gym. Lu gak bisa baru angkat beban seminggu terus berharap badan lu jadi. Lu butuh repetisi, lu butuh konsistensi. Dan konsistensi itu cuma bisa terjadi kalau lu punya sistem, bukan cuma semangat. Makanya gua saranin lu bikin rutinitas sederhana. Setiap hari, lu harus punya satu aktivitas yang bikin bisnis lu maju. Entah itu cari pelanggan baru, rapihin layanan, atau evaluasi stok. Jangan nunggu mood. Mood itu buat seniman. Pebisnis itu jalan walaupun lagi males. Dan terakhir, jangan nunggu siap. Karena siap itu ilusi. Yang ada cuma 2 tipe orang. Yang mulai dan yang kebanyakan mikir. Dari semua yang kita bahas hari ini, gue pengen lu inget satu hal yang paling penting. Bisnis yang gak ada matinya itu bukan karena idenya sakti, tapi karena dia berdiri di atas kebutuhan manusia yang gak pernah berhenti. Fotokopi, laundry, warung sembako, bengkel, warung makan, barbershop, apotik, affiliate, sampai fashion, semuanya punya satu kesamaan. Mereka hidup dari kebiasaan orang sehari-hari. Dan kalau lu bisa masuk ke kebiasaan itu, lu gak perlu ngejar tren tiap tahun. Yang bikin orang gagal biasanya bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka pengen hasil cepat, pengen langsung kelihatan sukses, dan gak tahan proses yang repetitif. Padahal kekayaan itu bukan datang dari satu momen besar. Kekayaan itu datang dari hal kecil yang lu ulang terus sampai jadi mesin. Sekarang gue mau lu jawab jujur. Dari 9 ide ini, mana yang paling realistis buat lu mulai minggu ini? Tulis di komentar biar gue tahu lu serius dan biar kita bangun komunitas pebisnis pemula yang saling dorong, bukan saling nyinyir. Kalau video ini ngebuka mata lu, like, subscribe, dan share ke temen lu yang kebanyakan mikir tapi nggak mulai-mulai. Karena di dunia nyata, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten jalan.